الفاتحة. بسم الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi arkanis shaumi. Pasal ini di dalam menerangkan beberapa rukun puasa. Jadi rukun puasa itu ada 3. Niat, kemudian menjatuhkan niat itu di malam hari, terus jadi niat, kemudian orang yang berpuasa. Yang ketiga adalah menjauhi segala sesuatu yang membatalkan puasa. An-niyatu syaratun lisawmi. Niat adalah syarat bagi puasa. Jadi dimaksud syaratnya adalah rukun. Wa yustaratu li fardiyati itu. Disyaratkan di dalam wajibnya. Maksudnya li fardihi. Disyaratkan untuk puasa wajib. Ada itu. Mengerjakan niat di malam hari. Jadi untuk puasa wajib, ini ada tata cara niat yang berbeda antara puasa wajib dengan puasa sunnah. Puasa wajib, entah itu puasa Ramadan, entah itu puasa nadar, entah itu puasa kafarat, entah itu puasa qadha. Maka itu wajib mengerjakannya di malam hari, mulai maghrib sampai sebelum fajar. Adapun puasa sunnah nanti dijelaskan boleh di pagi hari, yang penting sebelum zawal. Wa sahihana la yustaratu nisfu al-akhiru minal laili. Pendapat yang sahih bahwasanya tidak disyaratkan tabiid menjatuhkan niat di separuh akhir dari malam. Wa annahu sungguhnya la yadurru al-aklu wal jima'u ba'daha. Dan pendapat yang sahih tidak apa-apa selepas niat dia makan, minum, dan jima. Jadi walaupun ini dulu ada satu pendapat yang menyatakan bahwa selepas niat ini tidak boleh makan, tidak boleh jima. Nah ini pendapat yang istilahnya muqabil sahih ini fasid. Nah, muqabil sahih ini fasid. Karena apa? Karena bertentangan dengan nas Al-Quranul Karim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kemudian juga bunyi ayat sebelumnya masih satu ayat, yaitu apa? Apa itu? Wanita itu boleh dikumpuli dalam malam Ramadan. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa selepas niat tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh jima, ini muqabil sahih, berarti isyarah kepada fasid. Wa annahu la yajibu tajdidu idza nama thumma tanabbaha.
dan tidak wajib memperbarui niat. Ketika selepas niat dia tidur kemudian bangun lagi. Jadi ini ada 3 ikhtilaf di mana pendapat yang sahih niat itu mulai maghrib tidak harus selepas pertengahan malam. Yang kedua, bahwasanya selepas niat boleh makan, minum, ngumpuli istri. Yang ketiga, ketika orang niat kemudian tidur, bangun di malam hari, tidak wajib memperbarui niat. Ini adalah 3 poin pendapat yang sahih. Wa yasihun naflu bi niyatin qabla zawali. Sah mengerjakan puasa sunnah niatnya sebelum termasuk waktu zuhur. Wa kadzaba biqaulin, bahkan satu pendapat yang lemah mengatakan boleh niatnya selepas zawal. Wa sahihu istiratu khusuli syarti shaumi min awalin nahar. Jadi baik ikut pendapat yang pertama yang mengatakan boleh niat sebelum zawal, atau pendapat yang kedua bahkan boleh niat pada zawal. Ini pendapat yang sahih, disyaratkan orang itu belum mengerjakan perkara-perkara yang membatalkan puasa sejak fajar. Awalun nahar itu maksudnya fajar. Jadi mulai fajar dia belum mengerjakan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi kalau tadi sudah makan, maka ini tidak boleh. Menurut pendapat yang sahih, wajibu ta'yinu bil fardi. Kemudian di dalam puasa fardu wajib ta'yin menentukan wa kamaluhu tata cara niat di dalam puasa tata cara niat di Ramadan, di dalam puasa Ramadan, ikayan biasa magadin an adai fardi Ramadani hadis sanati lillahi ta'ala. Jadi didofakan ya, bukan Ramadana hadis sanata, bukan. Ini Ramadhani hadisanati, artinya Ramadan tahun ini. Jadi lebih ta'yin Ramadan didofakan kepada Ramadan di dalam tahun ini. Ramadannya tahun ini, maksudnya begitu. Jadi dia niat mengerjakan puasa esok hari untuk menunaikan adai fardhi Ramadhani hadisanati, untuk menunaikan kewajiban Ramadan tahun ini, lillahi karena Allah Ta'ala. Wa bil ada wal fardiyati wal idhafati ilallah al khilaful madhkuru bis salah. Apakah dalam niat wajib menjelaskan niatul ada, niatul fardiyah, dan menyandarkan puasanya untuk Allah. Al khilafu perbedaan pendapat yang disebutkan dalam salat. Jadi lafaz ada atau niat ada, niatul fardiyah lillahi ta'ala, itu ada khilaf yang muktamad, tidak disyaratkan. Wa sahihana la yustaratu tayyinus sanati, tidak disyaratkan menentukan tahun. Jadi menentukan tahun itu tidak disyaratkan, sebagaimana tidak disyaratkan niat ada. Jadi kalau mamanya orang tuh, saya niat puasa esok hari sebagai puasa Ramadan, itu juga sudah cukup gitu loh. Tidak ada kata-kata hadis sanati, ya udah cukup. Walaupun ada khilafiyat, tetapi kan al-khuruj minal khilafi mustahab. Jadi niat-niat yang diperselisihkan oleh para ulama, ada niatul fardiyah lillahi ta'ala hadis sana, itu karena diperselisihkan, ya afdalnya sunnahnya disampaikan dalam niat, dihadirkan dalam niat. Walau nawa, apabila ada orang niat Lailatul Salatin, malam 30 min Syaban, dari bulan Syaban, niat shoma ghadin an Ramadana, saya niat puasa esok dari puasa Ramadan,
Maka hukumnya bagaimana? Ini malam 30 Sya'ban. Hah? Terus orang tuh niat, saya niatkan, saya niat esok puasa Ramadan. Hukumnya bagaimana? Jawabannya ingkana minhu. Jadi ditalik gini. Nawaitu soma ghadin an Ramadana ingkana minhu. Gitu. Saya niat puasa esok dari Ramadan. Kalau ternyata esok hari termasuk Ramadan. Lafakana minhu. Ternyata betul. Sya'bannya cuma 29 malam. Itu esok hari. 1 Ramadan. Lam yaka'anhu. Maka tidak sah anhu dari Ramadan. Ila idha taqada kaunau minhu biqaliman yathiku bihi. Kecuali kalau dia meyakini betul bahwa esok hari termasuk Ramadan. Biqaliman mengikuti ucapan orang yathikukan percaya sopo so'im bi kelawan man. Min abdin aw imra'atin. Yaitu baik dari hamba atau budak atau sobi sibianin atau anak-anak. Jadi maksudnya ada orang itu di malam 30 Syaban ini kan ya musyak namanya kan. Mamanya kalau sampai itu rame di masyarakat bahwasanya hilal sudah dilihat tapi tidak ada satupun orang yang persaksiannya diterima di mahkamah. Jadi lagi rame nih, katanya hilal diru'yah. Tetapi tidak ada satupun orang yang bersaksi di mahkamah yang diterima. Laki-laki, muslim, balik, akil, yang baik agamanya, bukan orang fasik. Nggak ada. Ada saksi tetapi nggak diterima. Anak-anak, wanita, budak, yang fasik, atau orang fasik kan itu. Jadi, ini rusada itu maksudnya apa? Budaknya ini baik agamanya, Rasul itu baik agamanya. Budaknya ini baik agamanya, wanitanya ini baik agamanya, anak-anak itu baik agamanya. Walaupun itu baik, tetapi sifat budak, sifat anak, si wanita itu menjadikan dia ini tidak diterima persaksian. Gitu. Persaksiannya tidak diterima. Maka kalau ada orang semacam itu, dan pemerintah memutuskan besok adalah masih Sya'ban. Alasannya apa? Tidak ada satupun orang yang diterima persaksiannya di mahkamah. Sedangkan yang ada itu adalah persaksian orang-orang yang nggak diterima. Maka orang yang mengatakan saya niat puasa Ramadan, kalau memang isu hari itu Ramadan, jawabannya gimana? Ternyata termasuk Ramadan, nggak sah kecuali kalau yang dia meyakini betul-betul esok itu Ramadan karena dia percaya kepada ucapan orang-orang yang dia percaya dengan dia tetapi orang ini tidak sah menjadi saksi di mahkamah, di Departemen Agama, di Kementerian Agama, nggak diterima. Makanya kalau sekarang ini ada istilahnya itu per individu. Ada di Sumatera mau 1 orang bersaksi. Di Kalimantan 1 orang bersaksi. Ternyata ketika dicek di mahkamah ini orang bermasalah atau orang yang memang persaksiannya nggak diterima. Akhirnya pemerintah menolak itu persaksian. Besok 30 Saban belum puasa. Umpamanya begitu. Padahal faktanya gitu. Faktanya betul-betul dia melihat hilal umpamanya. Maka ini orang yang melihat hilal tadi, wanita, budak ini wajib berpuasa. Begitu pula orang-orang yang percaya dengan dia. Ya udah gitu aja. Walau nawalilata salatina min Ramadan. Kalau dia niat di malam 30 dari Ramadan, niat sama qatin ikana min Ramadan. Saya niat puasa yang hari kalau itu termasuk Ramadan. Ajazau ikana minhu. Maka sah kalau memang itu termasuk Ramadan. Duh, apa bedanya, Pak?
bedanya dengan masalah sebelumnya. Lah bedanya karena al-aslu baqa'u Sya'ban wa adamu Ramadan. Jadi masalah sebelumnya al-aslu baqa'u Sya'ban wa adamu Ramadan. Lah masalah yang kedua al-aslu baqa'u Ramadan wa adamu Syawal gitu loh. Jadi baqa'u makana ala makana kan gitu kan. Jadi kalau ini kejadian dia ini Ramadan di awal, di akhir Syaban kan gitu kan. Dengan ditalik semacam itu, ternyata juga tidak terbukti. Tidak ada orang yang persaksiannya diterima di mahkamah, kan gitu. Maka puasanya tidak sah. Tetapi kalau di akhir Ramadan, dia ragu-ragu mengenai ini masih Ramadan atau sudah Syawal, al-aslu baqa'u Ramadan. Walau istabaha, kalau jumbo, maksudnya ini ada orang nggak tahu tanggal gitu. Soma maka dia wajib berpuasa syahran. 1 bulan bil ijtihad dengan ijtihad. Fa in wafaqa ma ba'da Ramadan. Kalau ternyata dia puasa 30 hari ini jatuh selepas Ramadan ya ajazau maka sah puasa ing wong wa wa qada'u dan beni puasa qada' alal asahi. Jadi ada orang itu namanya tinggal dia ditangkap. Ada orang ditangkap, disekap, di gudang, di penjara, di negara orang kafir, nggak tahu tanggal, nggak ada HP, nggak tahu tanggal. Akhirnya berijtihad, udah saya penting puasa 30 hari. Ternyata puasanya itu jatuh selepas Ramadan, ya sudah qadha sah. Kalau nakosawakana Ramadan taman, kalau ternyata dia puasa mamanya 29 hari, padahal Ramadan tahun itu adalah tam itu 30 hari. Lazimau yamun akharu, maka wajib puasa 1 hari yang lain. Walau ghalita bi taqdimi wa adraka Ramadan lazimau shaumuhu. Kalau mamanya dia salah dalam menentukan 30 hari, ternyata dia puasa sebelum Ramadan. Jadi ghalita bi taqdim, ternyata puasa lebih awal. Wa adraka Ramadan, kemudian dia menemui Ramadan, tahu ini Ramadan, maka wajib puasa Ramadan. Lawa illa, kalau dia tidak tahu, wal wajadid wujubul qadha. Kenapa? La ibrah bi dhanni al bayyini khata'uhu. Karena dia tadi kan puasa 30 hari karena dengan istihad dan terbukti bahwa puasanya itu salah terjadi sebelum Ramadan. Maka ini kalau dia menemui Ramadan, ya wajib puasa lagi Ramadan. Yang kemarin nggak sah. Kalau tidak menemui Ramadan, nggak tahu. Maka ada khilaf al-jadid, wajib qadha. Walau nawal haidu yawsama ghadin qabla kita idamiha, thumma qata'a laylan. Sahha intamala fil laili aktsarul haid. Nah ini penting ini. Jadi wanita ini sebelum tidur, dia ini udah tahulah darahnya ini sudah tinggal garis-garis, tinggal bercak-bercak gitu toh. Saya yakin nanti malam kedua lah, malam akhir itu sudah suci. Maka akhirnya dia niat, niat kondisi haid. Nawatil haidu soma ghadin qabla qita'i damiha. Orang kondisi masih haid, niat puasa esok hari, dalam kondisi darahnya belum tuntas mampet. Ya, sumang qata'a lailan. Jam 3 malam, umpamanya mampet. Sahha, maka puasanya sah dengan syarat intamala fil laili aktsarul haid. Maksudnya di malam itu darah haid yang sudah keluar itu sudah ada 24 jam. Jadi maksudnya di malam itu darah yang keluar bukan khusus malam itu. Ketika mampet itu darahnya sudah ada 24 jam. Wa kadza qadrul aidati fil asahi. Begitu pula kadar sudah sempurna kadar adatnya. Allah. Jadi ini penting.
wanita ini kalau dia ini sudah di akhir-akhir masa haid, sudah mau mampet, dia tidur, dicolek ternyata belum mampet, ya niat aja, niat aja. Nanti kalau terbukti bahwa sebelum subuh ini dia sudah mampet, maka niatnya sah, walaupun dia belum mandi haid. Nah, dia belum mandi haid, ini niatnya sah. Karena orang masuk Ramadan itu yang penting sudah suci dari haid, tidak harus kondisi sudah mandi haid. Orang masuk puasa Ramadan, subuh puasa Ramadan, itu syaratnya yang penting sudah mampet dari haid, tidak disyaratkan sudah mandi haid. Faslun. Syarat shaumi al-imsaku 'anil jima'i. Syaratnya puasa adalah menahan diri dari jima wal istiqaati dan muntah dengan disengaja. Jadi istiqa'ah muntah dengan disengaja. Wa sahih benar yang sahih ku annahu law tayaqana. Seandainya dia meyakini annahu satamani kelakuan di kolam yarji apa syai'un, tidak ada sesuatu dari muntahnya yang kembali ila jawbi kepada perutnya, batala moko batal apa puasa. Jadi ini ada ulama itu berbeda pandangan mengenai istiqa'ah. Istiqa'ah itu yang membatalkan apanya? Karena ada hadis itu kan. Jadi ada hadis bahwasanya wa man istaqa'a falyaqdi. Nah, kalau ada orang ini karena sakit atau mampu perjalanan muntah, falaysa alaihi qada. Jadi man dara'al qai'u wa huwa shaimun falaysa alaihi qada. Tetapi wa man istaqa'a falyaqdi. Barang siapa nggak sengaja ini dikuasai oleh pengen muntah dalam kondisi dia sedang berpuasa, maka tidak wajib qada, yakni puasanya sah. Tetapi orang yang istaqa'a sengaja muntah, maka puasanya batal, wajib qada. Nah, yang membatalkan itu karena ada kemungkinan besar dari muntah itu kembali ke perutnya atau perbuatan istiqaah itu sendiri. Nah, gitu loh. Nah, ini ada dua pendapat. Yang sahih mengatakan bahwasanya yang membatalkan itu adalah perbuatan istiqaah, gitu. Yaitu muntah disengaja itu. Sengaja muntah. Maka itulah yang menjadikan batalnya puasa. Walaupun dia yakin tidak ada satupun cairan, sedikit pun cairan yang kembali ke perutnya. Nah, pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya yang membatalkan bukan perbuatan istiqaah, tapi yang membatalkan adalah kembalinya cairan muntah ke dalam perutnya. Lawan gola bolqai fala basa. Kalau dia dikuasai oleh muntah, entah sebab sakit, masuk angin, mabuk perjalanan, maka enggak apa-apa. Wa kadza la iktala khamatan wala fadha bil asahi. Begitu pula kalau dia ini menarik, mencabut dahak dari tenggorokan, maksudnya dahak dari dalam, dia cabut, kemudian dia muntahkan. Maksudnya gini, ini kan wakada ini kenapa ada khilafiyah? Karena ini kayak ada unsur istiqaah gitu. Nah, kenapa dibedakan? Istiqaah itu kan sengaja orang mamanya kayak memasukkan jari-jari ke dalam tenggorokannya supaya muntah. Lah, muntah itu sendiri definisinya apa? Muntah itu adalah cairan atau makanan yang sudah sampai lambung kemudian keluar. Itu namanya muntah. Lah, dahak itu bukan muntah. Dahak itu bukan keluar dari lambung, tapi dahak itu adalah dari otak atau dari hidung. Nah, gitu loh. Sama-sama dari batin gitu loh. Sama-sama dari dalam. Tetapi dahak itu sumbernya bukan dari lambung. Sehingga kalau ada orang tuh mengeluarkan dahak dari dalam, mungkin tenggorokan, dari dalam hidungnya, nah, itu tidak
dinamai perbuatan istiqoah gitu. Sehingga puasanya nggak batal walaupun mirip. Itu apa? Sama. Istiqoah itu dimasukkan supaya keluar. Yang mengeluarkan darah juga begitu, mengeluarkan darah dari dalam, dikeluarkan. Nah, ini sama-sama usaha mengeluarkan dengan sengaja. Tapi nek muntah itu dari lambung, lah sedangkan ini apa namanya dahak itu dari otak atau dari hidung. Nah, sehingga tidak ada orang yang mengeluarkan dahak dikeluarkan gitu terus dikatakan istiqoah itu enggak. Itu nukhomah, bukan koi'ah. Nah, jadi nukhomah bukan koi'ah. Makanya yang penting dia keluarkan, kemudian dia buang, tidak dia telan. Ini tidak dikatakan perbuatan istiqoah menurut pendapat yang diunggulkan. Nah, pendapat yang muqabil asah batal bahasanya. Memang benar itu bukan istiqoah, bukan ikhrajul qai'ah, gitu loh. Bukan ikhrajul qai'ah, tetapi perbuatan itu dikiaskan, disamakan dengan istiqoah. Walau nazalat min dimaghi wa hasalat bi hadi dhahiri. Kalau datu turun dari otaknya sampai pada batasan dhahiri minal fam dari mulutnya, yaitu makhraj ha atau kha. Ha. Kalau ha itu diperselisihkan, kalau kha yang di ataskan itu sudah jelas. Hadud dhahir tidak ada perselisihan. Jadi paling tinggi itu ada kha, di bawahnya ada ha. Nah, jadi kalau ha, ini alal mutamad. Jadi ini dahnya sudah sampai ujung paling atas dari tenggorokannya sampai pada makhrajnya kha atau ha. Maka bagaimana? Wal yaqta'ha mimajraha. Hendaklah dia potong dari tempat mengalirnya. Wal yamujja, kemudian dia ludahkan. Jadi lafadhaha majjaha itu sama. Dibuang, diludahkan. Fa in tarakaha mal qudrah fa wasalat al jawfa aftara. Kalau dia membiarkan nukhomah padahal mampu meludahkan, hasilnya wasalat ilal al jawfa. Nukhomah masuk ke dalam tenggorokan, aftara fil asahi, maka batal menurut pendapat ashab yang diunggulkan. Batal. Karena ini namanya menelan benda dengan sengaja. Gitu. Jadi poin pertama dan kedua yang membatalkan puasa adalah jima dan muntah dengan sengaja. Nah, yang dikatakan jima itu apa? Jima itu memasukkan hasyafah kepala dzakar ke dalam farji. Entah itu farji perempuan, entah itu farji duburnya, entah itu kemaluan manusia, kemaluan binatang, kambing, kera, atau apa, maka perbuatan jima yaitu memasukkan seukuran hasyafah atau hasyafah itu membatalkan puasa. Allah. Ketiga, wa'an usulil aini, menahan diri dari sampainya benda ilama kepada bagian yusamma jawaban yang dikatakan bagian dalam. Wakila istaratu mahada ayakuna fi kuwatun tuhillu ghida awid dawa al-ghada awid dawa. Disyaratkan di samping masuk ke bagian dalam ayakuna adanya fi dalam jauh kuwatun kekuatan tuhillu al-ghada awid dawa yang bisa mencerna, menghancurkan itu makanan atau obat. Alal wajah di kedua pendapat batinu dibagi wal batni wal am'a wal masanati muftirun. Maka bagian dalamnya otak, perut, al batin perut, wal am'a usus, wal masanati kandung kemih, tempat penyimpanan kencing iku muftirun, membatalkan puasa kalau sampai ke lubang tersebut. Bil isti'ati, dengan cara memasukkan obat lewat hidung, awil akli atau makan lewat mulut, awil hukonati atau memasukkan obat lewat dubur,
awil wusuli min jaifatin, atau sampainya benda lewat cairan atau benda lewat jaifah luka. Luka jaifah itu luka yang menganga lubang gitu, berlubang di kepala, namanya di semisal kepala begitu. Pokoknya jaifah itu luka yang sampai lubang begitu. Au makmumatin, dari jaifah ini luka yang sampai ke min jaifah, dari luka yang sampai ke lambung. Au makmumatin, atau luka yang di kepala. Wanawi misal jaifah dan makmumah. Jadi perhatikan, jauh itu apa toh? Jauh itu artinya lubang. Jauh itu secara bahasa artinya lubang. Jadi menahan diri dari sampainya benda ke dalam sebagian tubuh yang dikatakan jaufan. Jadi harus benda. Kalau sekedar angin, mamanya kita ini menghirup bau sate, bau makanan, nggak apa-apa gitu. Cuma menghirup bau sate, bau makanan, nggak apa-apa. Harus ain gitu, ain. Harus benda. Ke bagian tubuh yang dikatakan jauh. Lah jauh itu apa? Jauh itu ya diantaranya perut, lambung. Jauh itu diantaranya adalah tenggorokan. Jadi kalau sudah makanan masuk ke melewati makhrajnya ha, ha, masuk ke hamzah, ha, ain itu, ghain itu, jadi masuk ke situ. Jadi maka ini sudah dianggap masuk ke bagian dalam. Maka itu batal puasanya. Maka batinu dibak. Jadi orang tuh gegar otak. Tulang kepalanya ini retak atau berlubang. Ada cairan masuk ke otaknya. Ya batal. Dimak, batinu dimak itu termasuk jauh. Perut. Jadi orang ditusuk. Ditusuk. Tombak atau pedang sampai ke lambungnya. Batal. Termasuk ditusuk sampai ke usus, batal. Termasuk masanah, yaitu tempat itu penyimpanan kencing, batal. Maka pengobatan dengan isti'athah, jadi ada cairan, serbuk, gurah, kan gitu kan. Gurah kemudian dimasukkan lewat hidung. Nah, ya batal kalau sudah melewati pangkal hidung. Makan melewati makhrajnya ha. Kok kena obat dimasukkan lewat dubur, entah kapsul untuk apa. Nah ini bagaimana Pak, ada orang itu ambeien itu. Ambeien. Nah ambeien itu kalau nggak sudah stadium 3, 4, 5 itu biasanya nggak bisa masuk sendiri kalau tidak dibantu tangan. Jadi bagaimana? Nah, yang penting ketika istinja dicuci kemudian dimasukkan itu namanya darurat. Yang penting tangannya jangan ikut masuk gitu loh. Jadi dimasukkan dengan tangan itu nggak apa-apa, itu darurat. Yang penting jari-jari jangan itu masuk. Kalau jari-jari ikut masuk jadi batal itu nanti. Terus kata ain itu benda lah. Terus rokok itu bagaimana? Jadi seorang ulama kalau tidak salah Syekh Ali Asyura masih ditanya mengenai rokok itu gimana? Oh nggak apa-apa, cuma asap. Kayak ada orang tuh masak, asapnya terhirup, kan nggak apa-apa. Nah, ini awal berfatwa. Nah, kemudian ada orang kasih masukan, Syekh, ini rokok itu asapnya beda dengan yang lain. Rokok itu asapnya itu zat. Ini bukan sekedar astar atau angin, bukan, ini zat. Ini loh, dihisap, dilekatkan ke telapak tangan, lah ini ada nikotin itu. Oh, kalau gitu ya batal gitu loh. Nah, jadi orang itu berfatwa karena terkadang salah dalam mendiagnosa. Jadi dalam meneliti, memahami itu ternyata salah, kemudian terus berfatwa. Nah, ternyata selepas ada penelitian baru, diagnosa baru, ternyata nggak begitu itu. Maka fatwa berubah. Ini hal biasa dalam hal fikih gitu loh. Hal biasa dalam ilmu fikih. Namanya ada dokter,
Ada laporan pasien, oh saya begini, begini, begini. Oh kamu penyakitnya ini. Lihat ternyata si pasien tadi dalam menyampaikan keluhan itu ada kelirunya. Ada kelirunya. Sehingga akhirnya dokter memahami keliru. Resepnya juga keliru. Nah, tetapi ketika dia cerita ulang, oh kemarin anu dok ada yang tertinggal ceritanya. Jadi rasanya seperti itu, tapi ada tambahan begini. Oh kalau begitu beda obatnya. Itu bukan sakit ini, tapi sakit ini. Obatnya ini. Nah ini lah. Maka beginilah kita ini dalam memahami suatu kejadian, memahami satu kronologi kejadian, memahami satu benda. Terkadang kita ini, ya dalam pemahaman itu ada kurangnya. Sehingga di dalam kita tatbik menerapkan hukum-hukum fikih, kaidah-kaidah usuliyah itu akhirnya nggak sesuai. Ini hal yang wajar dalam ilmu fikih gitu loh. Karena fatwa itu menyesuaikan pemahaman. Ketika orang tuh memahami itu ternyata salah, otomatis fatwa itu juga salah gitu loh. Jadi ketika orang tuh memahami satu perkara itu salah, tidak sesuai hakikatnya, akhirnya ya otomatis fatwa juga salah gitu. Tapi itu hal yang wajar gitu loh. Karena itu tadi terkadang dalam meneliti suatu perkara itu terus tidak sempurna di dalam menyimpulkan. Nah, ketika digali lagi, ada penemuan baru, otomatis fatwa juga berubah. Ini ain. Terus di dalam tubuh ini yang jelas lubang itu perhatikan, itu lubang itu apa? Hidung, mulut, farji, dubur. Nah, termasuk lubang zakar, ini namanya lubang. Adapun telinga itu khilafiyat, dalam madzhab Syafi'i itu khilafiyat. Secara kasat mata telinga itu lubang, tapi ternyata dalamnya itu buntu gitu loh. Jadi telinga ini di luar tuh lubang, tetapi dalamnya itu buntu, dikasih air ya keluar lagi, air keluar lagi. Maka akhirnya para ulama itu sendiri terjadi ikhtilaf di dalam masalah lubang telinga itu kalau dimasuki benda apakah membatalkan puasa atau tidak. Yang muktamad batal karena apa? Jelas ini lubang. Sumahil udhunain itu jelas lubang. Lah ada yang mengatakan tidak, karena telinga itu sebetulnya itu adalah buntu, lubang buntu, bukan lubang yang jauh menerus ke dalam tubuh, kan gitu kan. Beda dengan otak, beda dengan usus, beda dengan ini lubang lanjut, lubang yang nembus gitu loh. Adapun telinga itu secara fakta itu tuh adalah lubang buntu, sehingga sebagian ulama mengatakan masuknya air atau ketenbat lewat telinga itu ya tidak membatalkan puasa. Ini karena dua pemahaman yang berbeda, sehingga disamakan dengan telinga. Mata ini kelihatannya lubang, tapi sebetulnya mata itu tidak ada lubangnya. Kalau kita ini meneteskan obat tetes mata masuk ke tenggorokan, loh ini pahit loh, jelas masuk loh ini. Masuknya cairan dari mata ke tenggorokan itu bukan lewat lubang, tapi lewat pori-pori gitu loh. Mata itu sendiri nggak lubang, jadi lewat pori-pori. Makanya sebagaimana kita mandi, maka dinginnya air itu menembus pori-pori sampai ke tulang kita, itu juga nggak batal gitu loh, nggak batal. Maka ketika orang tuh pakai obat mata, walaupun dia merasakan rasa pahit, itu obat nggak apa-apa karena itu pori-pori. Jadi ini memahami perbedaan lubang yang ada di tubuh kita. Wa taqtiru bi batinil udhuni wal ihlili muftiru bil asahi. Meneteskan air di bagian dalam telinga dan lubang zakar atau lubang puting susu itu bisa membatalkan puasa. Bil asahi mendapat asab yang diunggulkan. Jadi dianggap jauh. Terus yang kedua tidak, karena ini bukan jauh, dan yang kedua tidak ada quwwatul ihalah, tidak bisa mencerna gitu.
Wasartul wasili sarannya perkara yang masuk iku kanu ananya wasil min manfadin dari lubang maftuhin yang terbuka. Wala yadur wusulu tuni bitasyarrubil masami. Maka tidak membatalkan puasa sampainya minyak dengan menyerap dari pori-pori dan di lubang pori-pori. Walal iktihalu dan memakai colak. Wa in wajaba ta'mahu bihalqihi. Walaupun dia menemukan rasanya celak di dalam tenggorokannya. Karena celak yang lewat mata itu lewat pori-pori. Yang kedua wakonu anani masuk perkara yang sampai iku bikosi disengaja. Walau wasala jawab babun au ba'udotun. Kalau ada semisal lalat atau nyamuk masuk ke dalam perutnya, au gubaru torik atau debu di jalan, au garbalatu takik atau debu-debunya tepung yang ditumbuk masuk ke dalam perutnya, lewat mulutnya atau hidungnya, lam yuftir, maka tidak batal puasanya karena tidak disengaja. Enggak disengaja. Lalat, nyamuk apa masuk, debu-debu di jalan, debu tepung masuk, nggak disengaja. Ini usulul ihtiras dianggap sulit untuk dihindari. Wala yuftiru bi bal'irikihi min madinihi. Juga tidak batal dengan menelan ludah dari sumbernya, yaitu dari dalam mulut. Walau kharaja anil fami tsumma raddahu wabtala'ahu. Kalau sudah keluar oporik dari mulutnya, kemudian dia kembalikan ke mulutnya dan dia telan. Aw balla khaitan birikihi wa raddahu ila famihi. Atau dia membasahi benang dengan ludahnya, kemudian dia kembalikan ke dalam mulutnya. Wa alai rutubatun, haliku yang atasi benang ada basah-basah ludahnya, tan wasilu yang terpisah. Awib tal'arikahu makhlutan bighairihi, atau dia melan ludahnya campur dengan benda lain, permen atau kopi. Mutanajisan atau mutanajis aftara maka batal. Jadi kesimpulannya, bagaimana hukumnya orang berpuasa menelan ludah? Batal apa tidak? Jadi ini harus dibedakan riqun dengan busokun. Riq itu adalah ludah yang masih di dalam mulut, namanya riq. Maka ini orang tidak jijik. Dia dari menelan ludah yang masih di dalam mulutnya nggak jijik. Tapi busokun ini ludah yang sudah dibuang. Nah, sudah dibuang, diludahkan di tembok atau di apa, itu namanya busok. Nah, itu menjijikkan, itu nggak boleh. Makanya apabila ludah yang dia telan itu satu dari sumbernya, bukan dari luar, bukan busok tapi rik. Yang kedua suci. Yang ketiga murni, tidak bercampur dengan yang lain. Nah, itu. Jadi dia telan dari mulut atau kondisi satu dia telan dari mulut, yang kedua kondisinya suci, yang ketiga tidak campur dengan yang lain, maka apabila tiga ini dipenuhi tidak batal. Jadi kalau salah satu aja nggak dipenuhi batal. Contohnya ludahnya dikeluarkan, kemudian dijilat lagi, ditelan, kan gitu kan? Atau campur. Jadi makhluton bi ghairihi, campur atau mutanajis, kena darah atau apa, ya aftara maka batal. Ya, termasuk ada orang menjahit, kemudian ludahnya itu benangnya dimasukkan dalam mulutnya. Nah, kemudian ada rikun tanfasilu, kemudian ada dikeluarkan lagi, nah, kemudian dihisap lagi. Nah, ini sudah dianggap busok karena sudah keluar dari mulut. Maka disitulah menelan ludah busok itu haram. Entah busoknya sendiri, busok, busak, buzak, ya nah, sama. Entah itu ludahnya sendiri, ludah orang lain, apalagi haram. Tapi yang menelan rik itu nggak apa-apa, termasuk ludahnya istri. Nah, jadi menelan rik, ludah istri masih ada di mulutnya itu nggak apa-apa. Walau sabaqa ma'ul madmadha bil iktisyaki, kalau terlanjur ada air berkumur atau air mengisap yang dihisap ke hidung, terlanjur ila cafi masuk ke dalam perutnya, ke bagian dalam tubuhnya, wal madhab, maka periwayatan madhab yang diunggulkan, anau in balagh atau rawaila fala
Jawabannya di tafsil. Kalau ketika dia madmadah itu mubalaghah, terlanjur ya batal. Karena apa? Karena madmadah dan istinsyak itu disunahkan dalam wudhu, syaratnya tidak ada mubalaghah. Jadi syaratnya itu nggak boleh mubalaghah, berlebihan gitu. Maka kalau dia di mubalaghah, dia mengerjakan perkara makruh. Lah makruh itu sebaiknya ditinggalkan. Lah di saat dia mengerjakan perkara makruh kemudian terlanjur, ya batal puasanya. Tetapi kalau dia ini tidak ada mubalaghah, berarti dia mengerjakan perkara sunnah. Nah, di dalam perkara sunnah ini ada yang terlanjur, maka dimaafkan. Walau bagi atau amun baina asnanihi fajara birikuhu. Kalau ada sisa-sisa makanan di antara giginya, sela-sela giginya, kemudian terbawa oleh ludahnya, lam yuftir, maka tidak batal puasanya. Terbawa oleh ludah, tertelan. Bagaimana nggak batal? Syaratnya in ajaza an tamyizihi wa majihi. Dia tidak mampu untuk memisahkan itu makanan dan meludahkannya. Walau ujira mukrahan lam yuftir. Wa nukriya hatta kala aftara bila darikutu ala darula yuftiru wallahu a'lam. Bagaimana kalau ada orang itu dipaksa makan, batal apa enggak? Ujiro itu kalau bayi itu ya disuapi dengan paksa, diloloi dengan paksa gitu. Jadi ada orang dimasukkan makanan ke mulutnya dengan paksa, maka tidak batal puasanya. Tetapi kalau dia paksa, ayo makan, di ujiro itu dimasukkan oleh si mukrih, sehingga dia tidak bisa menghindar. Pokoknya dimasukkan, disumpeli ke mulutnya, entah itu makanan atau minuman sampai tertelan, itu namanya mukroh, nggak batal puasanya. Tetapi kalau dia dipaksa, ayo makan, kalau nggak tak cambuk kamu. Nah, hatta akala bikhtiyarihi, dia dipaksa akhirnya makan sendirinya, dia makan sendiri. Maka ini menurut pandangan Imam Rafi'i, aftara fil adhar, batal puasanya. Tapi tarjanya Imam Nawawi ala darula yuftiru. Jadi kesimpulannya di sini Imam Syafi'i punya dua pendapat. Nah, selama diteliti oleh Imam Rafi'i, pendapat yang mengatakan batal itu lebih kuat. Tetapi penelitian Imam Nawawi, pendapat yang mengatakan nggak batal itu lebih kuat. Jadi ini ikhtilaf itu sumbernya dari Imam Syafi'i radhiyallahu an. Lawain akala nasyan lam yuftir ila yaksura bila sayaqultu ala sah la yuftiru wallahu a'lam. Pandangan tarjihnya Imam Rafi'i, bagaimana hukumnya makan dengan lupa? Nggak batal, kecuali kalau yang dimakan banyak, maka menjadi batal. Kenapa? Dianggap ini udhrun yang langka gitu loh. Orang kok lupa sampai makannya banyak gitu loh. Maka ini, kalau sampai makannya banyak, ini masuk dalam kategori nadir langka, maka tidak dimaafkan. Kenapa? Karena perkara itu dimaafkan itu kan sulit dihindari gitu loh. Sulit dihindari, sering terjadi. Orang lupa, dia makan karena lupa bahwa dia berpuasa, itu sering terjadi. Tetapi kalau lupanya itu berkelanjutan sampai habis piring, rong piring, ya itu perkara sing langka. Lah, perkara langka ini tidak masuk kategori yang dimaafkan atau dimakfu begitu. Lah, sedangkan Imam Nawawi rahimahullah, al-asala yuftiru, orang lupa itu baik yang dimakan sedikit atau banyak tetap dimakfu, sehingga puasanya enggak batal. Kenapa? Ada hadisnya masalahnya. Ini bukan pemikiran logika kias, tapi ini ada nas. Ini bukan logika kias, tapi ini ada nas. Man nasiya wa wasaimun fa'akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Dalam riwayat lain, wala qada alaihi wala kafarata. Jadi masalah qada, tidak ada qada. Ini ada nas dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada qada, tidak ada kafarat. Dan juga
kita berpegang kepada umumnya hadis, gitu. Man nasya. Man nasya itu man syartiyah, barang siapa lupa. Jadi barang siapa lupa sampai dia makan minum, maka tidak wajib qadha. Di sini baginda Nabi SAW tidak memberikan perincian kalau lupanya itu makan dikit nggak batal, banyak batal, nggak ada. Nah, kaidah kita berpegang kepada umumul lafzi. Jadi berpegang kepada umumnya lafaz. Baginda Nabi SAW tidak memberikan perincian, maka itu dianggap lebih kuat, ada nas. Jadi lebih kuat oleh Imam Nawawi. Jadi pendapatnya ashab yang mengatakan la yuftiru mutlaqan. Orang yang makan dengan lupa la yuftiru mutlaqan. Sawa'un kana al-ma'kulu katsiran am qalila. Lah ini pendapat yang ditaruh oleh Imam Nawawi. Alasannya berpegang kepada umumnya hadis. Baginda Nabi SAW tidak memberikan perincian. Wal jimakal akli alal madhabi. Jima dengan lupa hukumnya seperti makan dengan lupa. Sehingga tidak membatalkan puasa, juga tidak ada kafarat. Terus nomor 4. Jadi kesimpulannya yang membatalkan puasa itu nggak banyak, cuma 4. Jima, istiqo'ah, kemudian usulul aini alal jauf. Yang keempat adalah istimna. Apa itu istimna? Yaitu keluarnya sperma sebab onani. Jadi kalau cuma onani saja, tidak sampai keluar sperma, ya nggak batal gitu, nggak batal. Jadi istimna ini bukan sekedar usaha mengeluarkan mani, tapi betul-betul maninya itu keluar, spermanya keluar dan disengaja. Nah itu yang membatalkan puasa. Fayuftiru bihi. Maka batal puasa dengan istimna. Wa gada khurujul mani bilamsin wa kublatin wa mudaja'atin la fikrin wa nadharin bisyahwatin. Kemudian disamakan dengan istimna, yaitu keluarnya mani disebabkan sentuhan, ciuman, kecupan, atau mudaja'ah, yaitu tidur bareng dengan sentuhan kontak kulit secara langsung. Jadi kesimpulannya disamakan dengan istimna, yaitu keluarnya mani yang disebabkan oleh kontak kulit secara langsung. Entah kontak kulit itu namanya pelukan, entah kontak kulit itu namanya ciuman, entah kontak kulit itu namanya rangkulan, atau tidur bareng dalam satu selimut. Nah, maka ini membatalkan puasa. Adapun kalau keluar sperma itu karena cuma melamun pikirin, melamun melihat orang sampai tingkatan keluar maldi, keluar sperma, lihat TV, lihat HP, sampai keluar sperma, ngelamun, bisyahwatin begitu, maka ini ya menghapus pahala puasa tetapi tidak membatalkan puasa. Jadi jelas itu perkara haram, menghapus pahala puasa tetapi tidak membatalkan puasa. Wa tukrul qiblatu in haraka syahwatu wal aula li ghairi tarkuha. Mencium ini makruh kalau disertai syahwat, maka wal aula yang lebih utama li ghairi, apabila tidak syahwat ikut tarkuha, meninggalkan qiblah. Pandangan Imam Rafi'i, mencium istri itu makruh. Kapan makruh? Kalau membangkitkan syahwat. Lah apabila tidak membangkitkan syahwat, maka khilaful aula, jadi ringan banget. Mencium istri atau budak perempuan, kalau tidak syahwat, khilaful aula, nggak makruh, nggak haram. Kalau syahwat, maka makruh. Jadi agak ringan. Tetapi pandangan Imam Nawawi, kalau membangkitkan syahwat, ini bukan makruh tanzih, tetapi makruh tahrim. Bil asahi wallahu a'lam. Wala yuftiru bil fasti wal hijamati tarkuha. Gitu. Ada yang terbuang ini?
Wal aula tarkuha. Jadi wal aula tarkuhuma. Tarkuhuma. Wal aula tarkuhuma. Jadi tidak batal puasa sebab bekam dengan cara bekam mengeluarkan fastun dari urat itu, pembuluh darah, atau dengan cara sayatan jarum atau sayatan pisau itu. Jadi karena ini ada hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan bekam dalam kondisi berpuasa. Tapi wal aula tarkuhuma, sebaiknya ditinggalkan khurujan minal khilaf. Wal ihtiyatu, adapun yang jadi karena ada hadis aftarul hajim wal mahjum. Jadi ada hadis aftarul hajim wal mahjum. Orang yang membekam dan yang dibekam dua-duanya batal puasanya. Tetapi hadis ini mansukh, ya nah, mansukh dengan perbuatan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dalam riwayat sahih beliau ini berbekam dalam kondisi puasa. Maka selepas ada perbuatan Nabi, maka perbuatan Nabi ya dulu alal jawas. Nah terus jawasnya gimana? Jawas mubah atau gimana? Ternyata jawasnya itu jawas makruh. Makruh. Jadi berbekam itu makruh. Walidiyatu ala yakul akhiran nahar ila biyakin. Hati-hatinya jangan orang tuh makan di akhir hari, jangan berbuka, maksudnya jangan berbuka sampai dia yakin. Wa yahilu bil ijtihadi fil asahi. Boleh berbuka dengan sekedar istihad yang menimbulkan ghalabatul dzon, tidak sampai yakin. Jadi maksudnya apa? Ketika orang itu sudah melihat ini sudah akhir siang, maksudnya sudah maghrib, jadi orang menyangka dia beristihad, timbul praduga kuat, ini sudah maghrib. Maka dalam kondisi ini, itu sudah boleh berbuka. Walaupun afdolnya tunggu sebentar, sampai yakin betul-betul matahari terbenam. Jadi seperti itu, sampai yakin betul. Kemudian, wa yajuzu idza dhanna faqal laili. Boleh juga makan ketika orang menyangka masih malam. Ini sebelum subuh. Jadi sebagaimana orang tuh boleh berijtihad di akhir siang, kemudian dengan hasil ijtihad dia langsung berbuka. Ketika sudah ada ghalabatul dzon, sudah ada praduga kuat, ini maghrib, boleh berbuka. Begitu pula ketika orang menyangka punya praduga ini masih malam. Nah, masih malam. Maka boleh dia makan sahur. Bahkan saatnya dia ragu-ragu ini sudah subuh atau belum, maka dia juga boleh makan, wallahu alam. Kemudian walau akala bi istihadin awalan aw akhiran wa banal ghalatu batala shaumuhu. Kalau ada orang tuh makan dengan istihad, maksudnya dengan istihad, entah itu kondisi di awal atau akhir. Awal itu maksudnya di malam hari, di awal puasa, yaitu di malam hari menjelang subuh. Ada orang berijtihad sehingga hasil istihadnya menyampaikan dia dalam kondisi punya praduga ini masih malam, maka dia makan sahur. Aw akhiran, dia beristihad sampai istihadnya itu menggiring dia pada praduga kuat bahwa ini sudah maghrib, akhirnya dia berbuka. Ternyata ijtihadnya itu salah, praduganya itu salah. Dia makan tadi sudah masuk waktu subuh. Dia makan sore tadi itu sebelum maghrib. Sebelum maghrib ternyata salah itu praduganya. Maka la ibrah fi dzan al-bayyin khata'uhu. Tidak ada perhitungan, masih ada anggapan, enggak ada anggapan terhadap praduga kuat yang ternyata terbukti salah. Jadi idza tabayyana khata'u dhannihi, ketika terbukti ini praduganya salah, ya batal puasanya. Batal puasanya. Wajib qada. Apabila dhanin atau dia ini berbuat makan di sore hari
atau makan di akhir malam tanpa ada praduga, tanpa ijtihad. Walam yabinil hal. Dan tidak jelas ini masih malam ketika dia makan sahur atau sudah maghrib ketika makan di sore hari. Jadi ada orang tuh tidak ada punya kesimpulan kuat, tidak ada ijtihad, terus makan gitu aja di malam hari menjelang subuh itu perasaan dia atau di akhir hari. Nah, sahha in waqa'a fi awalihi wa batala fi akhirihi. Maka surah yang pertama yaitu kondisi orang masih malam kan gitu kan, masih malam terus dia ragu-ragu sudah subuh apa belum, akhirnya makan tetapi nggak jelas tadi makannya itu sudah subuh atau belum, maka ini sah, puasa sah. Tapi nek dia ini makan di sore hari tanpa ijtihad, jadi makan di sore hari tanpa ijtihad terus makan gitu aja dan tidak jelas dia makan tadi sudah maghrib atau masih siang sebelum maghrib, maka ini batal puasanya. Loh, kenapa dibedakan, Mbak? Karena dalam surah yang pertama orang yang makan di malam hari dia ragu-ragu mengenai tulu'ul fajr itu al-aslu baqa'ul lail. Lah, dalam surah yang kedua akhiran dia makan di akhir siang tanpa ada ijtihad, maka al-aslu baqa'un nahar. Jadi makanya sahain waqa'a fi awalihi, kalau kejadian makan itu ada di awal siang gitu sebelum masalah subuh tadi, dan batal kalau kejadian di akhir siang, akhir puasa maksudnya itu di akhir puasa. Walau talal fajr wa yawmi ta'amun, kalau dia sedang mengunyah makanan atau dengar adzan Allahu Akbar, nah gitu. Jadi di tengah-tengah dia makan, tiba-tiba muncul fajar, dengar adzan, wa fi famihi ta'amun, haliku dalam makanan mulutnya masih ada makanan, la fala fadha, maka dia langsung meludahkannya, membuangnya dari mulutnya, sahha shaum, maka sah puasanya. Wa kadzal janu jami'an fa naza'a fil hali, begitu pula kalau dia di tengah-tengah jima istrinya dengan adzan langsung dilepas, maka juga sah puasanya walaupun akhirnya inzal gitu loh. Fa'in makasa, kalau dia diteruskan jadi dengar adzan malah melongo gitu nggak dicabut ya, batola, maka batal puasanya dan wajib bayar kafarat. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Izin Ustaz, izin tanya Ustaz. Izin Ustaz, dulu saya pernah mendengar dari teman ketika puasa kemudian berenang, ketika berenang tuh kita mengeluarkan angin, maka katanya batal puasa. Itu bagaimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Jadi orang keluar angin kemudian menyangka ketika keluar angin maka ada air masuk, itu kan perkara yang tidak mutayakon gitu. Jadi orang berenang kemudian keluar angin kentut, maka ini masuknya air ke dalam dubur itu perkara yang tidak diyakini juga, ya tidak diyakini, al-aslu adam gitu loh. Jadi al-aslu adamu dukhulil ma'. Maka ini menurut pandangan saya, yang saya pahami itu tidak batal, itu berlebihan aja gitu loh. Atau kehati-hatian, tapi sebetulnya secara kaidah usul fikih tidak batal. Karena ini perkara yang tidak mutayakon dan tidak pasti gitu. Loh, tapi kan ketika kentut itu lubang duburnya terbuka, Pak. Kita lihat. Jadi dalam kondisi apa namanya, kita di dalam sekarang kita lagi di dalam menyelam. Ini hidung kita ini loh terbuka gitu loh. Jadi ketika kita menyelam, hidung kita juga terbuka. Apakah terus batal? Ya enggak, padahal melongo ini. Lah apalagi dubur tertutup, buka sebentar, kok dikatakan ini pasti masuk, nah itu belum pasti gitu loh. Karena hidung kita ini yang kita menyelam itu tuh
yang 24 jam terbuka ini juga kita tidak memastikan ada perkara yang masuk ke dalam dalam hidung. Hasyum pangkal hidung itu nggak pasti gitu loh. Maka akhirnya juga tidak apa-apa. Gitu. Oke, apa lagi? Kalau nggak ada, sudah ya. Ini tadi saya baru datang. Ya, Ustaz. Tidak ada pertanyaan? Yang lain? Yang dari Malaysia ada pertanyaan. Ya? Yang lain? Nggak ada? Iya Ustaz, saya bertanya mengenai safar Ustaz. Ya. Kalau ada orang perjalanan itu Ustaz, dia umpamanya dari Temboro mau ke Solo, rumahnya di Ngawi Ustaz. Apakah ketika perjalanan itu dia mampir di Ngawi itu dia boleh jamak dan qashar atau gimana Ustaz? Ya nggak bisa kalau dia memang domisili di Ngawi, maka ketika dia sampai Ngawi ya sudah dia sudah dianggap iqomah mukim. Dan nanti kalau mau jamak qashar berarti safar dia dihitung dari Ngawi ke Solo dan dia harus keluar dari Ngawi dulu. Ngawi itu maksudnya kampungnya. Ngawi Iya, mana tapi kan gitu. maksudnya dia mondoknya di Temboro gitu Ustaz. Mungkin mau keluar gitu ke Solo gitu, dia mampir ke Ngawi gitu Ustaz. Nggak bisa. Santri itu ya di Potoboro ini bukan mustautin. Santri itu bukan di Temboro itu mukim gitu loh. Jadi santri itu di Temboro itu kebanyakan mukim, bukan mau tinggal di Temboro, enggak gitu loh. Beda dengan saya dulu tuh mondok tuh memang sudah saya hijrah, enggak mau pulang memang. Maka saya walaupun enggak punya rumah di Temboro dulu, sejak santri memang saya sudah tinggal di Temboro gitu loh. Hijrahnya itu hijrah untuk seterusnya. Lah adapun santri secara umum itu ya mondok 10 tahun 8 tahun nanti pulang. Maka ketika dia ini masuk kampungnya ya sudah berarti dia dianggap itu masuk ke tempat tinggalnya gitu loh. Lah tinggal kemudian dia mau jamak qashar nggak boleh. Kalau jamak qashar dia harus keluarga di kampungnya dan disyaratkan tujuan asli tujuan safarnya itu di atas 2 marhalah. Ada 2 marhalah. Jadi santri ini kebanyakan bukan seperti sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah gitu loh. Baginda Nabi SAW itu tinggal di Mekah, lahir di Mekah, sahabat muhajirin juga di Mekah. Ketika pindah ke Madinah jadi orang Madinah. Sehingga baginda Nabi SAW dan para muhajirin itu ke Mekah jadi musafir. Karena apa? Memang mau tinggal di Madinah gitu loh masalahnya. Nah sedangkan umumnya secara santri ini umumnya santri ini bukan mau tinggal di pondok, Temboro tuh enggak. Dia ini disusul sementara aja, lulus daurah khusus dia mau pulang. Lah orang yang tipenya semacam ini dan itulah kebanyakan santri, maka itu dia pulang ya sudah. Dia melewati kampungnya ya sudah, dia ini jadi batal hukum safarnya. Jadi batal hukum safar. Dah, apa lagi? Kemudian ini Ustaz berkenaan dengan safar juga Ustaz, dia satu orang kan dari tempat kampungnya ke tujuannya itu sebenarnya kalau dari kampungnya ke tempat tujuan dia tidak cukup jaraknya mengqashar atau menjamak Ustaz, sekitar 60 kilo gitu. Tapi dia ada jemput kawannya gitu di tempat yang dari arah berlainan sekitar 30 kilo atau 40 kilo dari kampungnya begitu Ustaz. Sehingga dari tempat kawannya ke tempat yang dia tuju itu sampai 100 kilo Ustaz, tapi melewati kampung dia. Itu gimana Ustaz? Nah itu boleh nanti kalau dia ini sudah keluar kampungnya, boleh dia jamak qashar. Walaupun nanti dia melewati kampungnya juga Ustaz. Tuh gimana tuh? Ini kan gini Ustaz, kampungnya kan di tengah-tengah. Ya. Temannya itu arahnya di timur sekitar 40 kilo. Ya. Dia jemput temannya, kemudian dia arah ke tujuannya ke barat. Itu kalau dari tempat temannya ke tempat yang dia tuju. Kalau dari awal dia mau balik ke lewat kampungnya tidak boleh.
Berarti dia ini mau safar 40, balik ke kampung, safar lagi 60, begitu. Baik, Jadi Ustaz. kalau dia sejak awal mau balik ke kampungnya tidak boleh. Tetapi kalau dia ini dari 40 itu langsung bablas ke tempat tujuan tanpa melewati kampungnya, boleh. Tapi kalau dia ini apa namanya mau balik ke kampung sejak awal diniatkan begitu, nggak boleh. Berarti Ada. walaupun dia sekedar lewat, berarti tetap dihitung dari kampungnya, Ustaz. Iya, nggak boleh. Baik, Ustaz. Lagi. Izin Ustaz, boleh bertanya tentang pembahasan yang pekan sebelumnya Ustaz. Apa itu? Kemarin itu pembahasan apa ya tentang ada hubungannya dengan orang yang meninggalkan sholat Ustaz, yang apa namanya yang meninggalkan sholat kemarin itu masalah dibunuh kalau nggak salah itu. Apa? Pertanyaannya aja langsung Ustaz, tentang apakah dulu pernah terjadi Ustaz, misalnya di masa sahabat atau masa Rasulullah atau tabi'in ketika orang itu meninggalkan sholat lewat daripada waktu yang bisa dijamak di masa itu apakah benar-benar dipenggal lehernya atau gimana Ustaz? Jadi waktu itu nas apa namanya? Apa namanya tuh? Jadi kalau masalah tanya itu kejadiannya ada apa enggak, ini saya belum menemukan, belum membaca gitu. Jadi belum membaca, tapi kan apa itu namanya? Masalah tarikus sholah. Tarikus sholah itu kitab-kitab fikih itu jelas itu orang yang muhdarad dam. Jadi tarikus sholah itu orang yang halal darahnya. Cuma bedanya kan kalau dia mengingkari jadi murtad, lah kalau dia tidak mengingkari ya jadi orang maksiat gitu. Jadi ini kita belum nantilah dibahas lagi, dicari. Terima kasih Ustaz. Cuma yang jelas yang jadi perhatian kita bahwasanya sholat itu perkara yang penting dalam Islam gitu. Sehingga orang yang dia ini mengaku sebagai orang Islam, kemudian dia tidak mengerjakan sholat, ini dianggap satu dosa yang sangat-sangat besar, satu kesalahan yang sangat fatal gitu. Jadi orang yang mengaku Islam tapi tidak mau sholat itu dianggap satu kesalahan yang betul-betul fatal gitu. Sehingga menjadikan halal darahnya. Nah masalah itu sampai dikiaskan kepada waktu yang bisa dijamak itu pengembangan daripada bahwa sholat itu adalah fardun muwasa gitu loh. Kewajiban yang dilonggarkan waktunya. Maka dia, jadi aturannya itu gimana? Ada orang tidak sholat, dilaporkan terbukti tidak sholat, ditangkap langsung. Ditangkap oleh polisi. Jadi zaman dulu itu orang nggak sholat tangkap oleh pemerintah, oleh satpol atau apa yang ditugaskan oleh pemerintah, ditangkap. Kemudian disuruh sholat, ditunggu gitu loh, di sholatnya ditunggu. Kenapa? Karena sholat itu waktunya muasa longgar, ditunggu. Lah adapun tuh ditunggu sampai waktu yang bisa dijamak, itu yang saya pahami yaitu dari fitorikil kias gitu loh, fitorikil kias. Jadi karena waktu asar itu juga bisa untuk mengerjakan sholat duhur, makanya ya ketika meninggalkan sholat duhur ditunggu sampai maghrib, disuruh sholat, nggak mau, ya sudah, dipenggal kepalanya. Jadi kayak ini orang murtad, man badala dinahu faqatuluh. Orang masuk Islam kemudian kok keluar dari Islam, ini satu kesalahan besar. Sehingga harus dipancung kepalanya. Ini bukan satu kekejaman. Tindakan orang yang dia ini sudah masuk Islam kemudian keluar dari Islam itu menunjukkan nanti akan melemahkan orang-orang yang mau masuk Islam. Karena dianggap dia kecewa dengan Islam, begitu loh. Nah kemudian masalah orang yang tarikus sholat, ini dihukum pancung, memang ini yang kita pahami bahwasanya sholat ini perkara penting banget gitu. Penting banget.
Sehingga itu sampai Imam Ahmad Ibnu Hambal itu mengatakan bahwa orang yang tidak sholat langsung kafir, gitu loh. Bainal abdi wal kufri tarkus sholat. Maka ini di dalam aturan Islam ini sangat penting ini sholat. Nantilah dicari lagi masalah ini. Apalagi? Coba be. Cukup, Ustaz. Oke. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.